Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi ya di podcast pagi Success for You. Kita masih akan menemani Mbak Siti. Mbak Siti, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali podcast kita pagi ini, kita awali doa dulu ya. Ya. Dan menurut dengan teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Jago, Jauh. Bang Jago. Oke, Kapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjut. Pagi. Kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita pagi ini. Sesi transendensi. Ya. Kita lanjutin dengan Mbak Siti ya. Kemarin tuh berulang terakhirnya apa ya? Penyangkalan. Oh iya. Iya, penyangkalan. Ya, penyangkalan gitu ya. Ini tadi ada teman ya. Uang berapa aja habis. Ya, jadi itu yang harus dikenali gitu ya, kalau penyangkalan. Penyangkalan ini banyak saudaranya gitu ya. Ya. Itu kalau dalam agama itu ada apa namanya? Ingkar. Ada namanya kazab. Ada namanya durhaka. Ini beda-beda ini konteksnya ya. Ya. Ada ingkar, kazab, durhaka, apalagi kira-kira istilah pondoknya itu. Kalau kazab itu orang yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Itu kazab. Kalau yang ingkar itu asing ya. Asing. Kalau durhaka itu orang yang apa? Disebut durhaka itu kan kayak maling kundang gitu. Tidak mengerjakan, tidak pokoknya di situ ada pengabaian terhadap tanggung jawab. Durhaka. Mungkin penyangkalan yang di sini lebih kepada masa durhaka gitu ya. Ya. Penyangkalan yang kemarin itu masuk kepada sebuah kedurhakaan. Karena durhaka kemudian dia asing dengan dirinya sendiri. Jadi ingkar. Karena ingkar nanti ada situasi tertentu nanti bisa jadi jadi muter-muter aja ini. Seperti itu. Dan itu ya nature ya, sebuah nature. Nature dari kejiwaan kita. Itu nature dan nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan langsung dihukumi dulu. Jadi kita lebih mengutamakan aspek atau pendekatan tarbiyah kan gitu ya. Edukasi
Nah kalau apa-apa dihukumi ya neraka semua ya. Jadi dan itu berguna gitu ya. Jiwa yang ngalamin itu dia berguna untuk jiwanya sendiri gitu. Gunanya dia tahu dia ada. Seperti itu. Ini kalau dalam peta kesadaran ini tiga-tiganya ini masuk level pride. 175. Coba kita baca ini ya, buku TLOC 175. Tolong ambilin buku saya dulu. Teman-teman yang sudah punya bukunya, ayo mari kita baca sama-sama. Bentar ya, saya... Bentar ya, lagi diambilin dulu bukunya. Bentar ya. Jadi itu perlu diketahui nature ini. Oh ini nih ya. Kita baca ya. Jadi di level ini orang lebih merasa punya kuasa. Ya. Aku loh punya kuasa atas diriku. Jadi dia nggak mau lagi dikuasai. Jadi serendah-rendahnya diriku, aku punya kuasa atas diriku sendiri. Makanya kuasa yang paling akhir itu adalah kuasa untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi mohon ini yang sudah berkeluarga begitu ya, yang menjadi anggota masyarakat 62, tolong dilonggarkan rasa kuasanya. Dilonggarkan saja rasa kuasa. Kenapa? Nanti itu mengajari orang untuk bahwa aku juga harus punya kuasa. Dan setidak-tidaknya tidak punya kuasanya saya masih berkuasa atas tubuh saya. Saya ingkari semua, saya masih berkuasa atas tubuh saya. Dan kekuasaan terakhir saya itu apa? Saya buktikan dengan cara saya akan akhiri hidup saya di sini. Jadi ini untuk orang tua ya, untuk orang tua, kepala RT, kepala RW, ya. Mohon dilonggarkan rasa kuasa, karena itu menunjuk akan menjadi presiden buruk, ya, presiden buruk. Mungkin di masa anak-anak kita bisa berkuasa full. Tapi kalau sudah dewasa itu apanya yang mau dikuasai? Apalagi sudah disekolahin. Kamu itu ya, mama udah saya sekolahin tinggi-tinggi. Apa sih kamu pintar apa kamu? Mau nurutin mama aja nggak bisa. Nggak guna pintarmu. Itu kuasa gitu ya. Dilonggarkan. Ini untuk orang tua ya, yang jomblo aman insya Allah.
Jangan balik. Hah? Aman. Ya aman itu sesaat. Itu puasa ya. Yang punya buku TLOC baca 112. 112. Jadi udah rasa punya kuasa itu. Kalau orang itu sudah merasa punya kuasa, dia akan merasa bisa kontrol. Karena Anda mampu antisipasi, saya kontrol aja dia. Kontrol itu rasa kuasa ya. Dan masyarakat itu masih melihat bahwa rasa kuasa itu penting. Biar nggak diinjak-injak sama anak-anak. Ya oposisi sama anak sendiri kok, mau tempur. Masyarakat itu, apalagi orang tua, biar kita nggak diinjak-injak sama anak-anak. Apa aku jadi orang tua kok, diinjak-injak anak sendiri. Patahin lehernya sana. Hah? Ben kang lama. Ya iya, patahin lehernya sana dulu. Patahin leher. Kan gitu tuh. Biasa itu di tetangga itu kita dengar begitu. Bu. Jadi ibu kok tak berdaya gitu. Diinjak-injak anak-anak. Apa bu? Dipancing-pancing. Akhirnya ibunya yang ngambil wajan dikeproi di kepala. Setelah menggunakan kuasanya, lalu orang tuanya menggunakan dalil-dalil agama. Ayo berani sama ibu kamu, maling kundang kamu. Ingat kata Nabi. Waduh, bawa-bawa Nabi untuk memperkokoh kekuasaan. Rusak agama. Rusak agama. Ya itulah orang akhirnya ya tercemar nama Nabi itu. Nama Nabi itu jadi rusak. Lihat di mata anak-anak. Karena orang tua menggunakan hadis-hadis perkataan Nabi itu untuk melanggengkan kekuasaannya. Untuk politik hati. Untuk bermain politik. Bahaya ini. Susah naik LOC 500 tuh kalau begitu. Pokoknya pagi ini orang tua kena terus nih ya. Berkahnya jadi jomblo ini ya. Aman dari hantaman ini pokoknya. Akhirnya akan dia mendominasi. Ya kan? Mendominasi. Lalu kemudian tuh dia pakai hadis Nabi itu untuk mempertahankan kekuasaannya. Wih, itu luar biasa itu kehancuran yang ditimbulkan. Bukan lagi kerusakan ya. Kehancuran. Karena dia menggunakan perkataan Nabi untuk melanggengkan atau untuk memenuhi syahwat politiknya. Luar biasa itu. Pokoknya keangkuhan itu membawa kehancuran. Hancur ini. Bukan lagi rusak, hancur. Semuanya termasuk agamanya itu hancur. Karena hal yang paling pokok dalam agama itu kan wahyu dan sunnah. Lah sunnahnya udah dipakai untuk melayani syahwat politik kekuasaannya. Lah gimana nggak hancur agama? Paling ampuh itu di masyarakat kita ya, membawa-bawa agama di dalam politik kekuasaan paling ampuh, bahkan sampai level bernegara.
namanya politik identitas. Penggelembungan ya, penggelembungan. Udah banyak yang komen. Ada jomblo prok. Oke ya. Jadi perlu ingat-ingat, kalau mau menghancurkan anak, bukan lagi merusak ya. Kehancuran itu kan lebih dari sekedar rusak. Sistem itu rusak. Yang disebut kehancuran, sistemnya yang rusak. Yang hancur, yang meledak. Kalau rusak itu fungsi salah satu organ tidak terganggu, itu rusak itu kan fungsinya terganggu. Tapi kalau hancur itu sistemnya berkeping-keping. Seperti itu. Karena keangkuhan membawa kehancuran, perasaan itu defensif dan rentan karena bergantung kepada kondisi eksternal. Jadi sebenarnya perasaan angku itu disupport oleh sosial gitu. Contoh yang paling dekat dari kehidupan kita itu yang ya barusan terjadi kemarin. Saya anak jenderal bintang 3. Sombong amat, bintang di langit banyak. Baru anak jenderal bintang 3, Banser bintang 9. Ketemu Banser nggak ada apa-apanya bintang 3. Banser kan bintang 9. Jadi keangkuhan itu karena ada pengakuan terhadap sosial. Pengakuan dari sosial. Ya kan? Misalnya anak kiai di Indonesia. Itu bisa pride itu anak kiai. Coba kalau ke Uganda sana. Nggak payu. Ke Uganda, wes. Ke Uganda dicelui Gus, enggak payu, wes. Jadi kebanggaan itu karena ditopang oleh sistem sosial. Termasuk yang kemarin itu kan, itu memalukan sekali kita. Sangat memalukan kita melihat warga negara loh. Warga negara masih merasa superior dari warga negara yang lain. Ini alam demokrasi. Alam demokrasi itu warga negara itu tidak ada yang harus merasa superior atas warga negara yang lain. Kan begitu spirit demokrasi. Apalagi dengan membawa-bawa nama institusi dari pemerintah yang itu milik warga negara. Itu luar biasa itu rusaknya bangsa ini. Hancur, bukan lagi rusak, hancur. Itu di level, itu kan terdidik itu ya. Terdidik, itu bukan orang kampung itu pelakunya. Terdidik, sampai bikin ruang publik hanya dia aja isinya. Aduh, kenapa diberitakan terus? Seminggu itu. Dia lagi. Dan itu tidak dikritisi dari perspektif kesadaran, hanya dikritisi dari segi moral dan hukum. Ini waktunya saya kritisi dari segi kesadaran. Itu bisa turun tuh indeks demokrasi kita gara-gara ada warga negara yang merasa lebih tinggi dari warga negara yang lain.
Bahaya sekali. Sangat-sangat berbahaya. Tapi itu di masyarakat tuh ya selalu begitu gitu ya. Memberikan sebuah apa namanya itu ya, kekuasaan orang. Jadi kita itu masih menginginkan agar dikuasai gitu ya. Jiwa kita selalu mencari orang, tolong kuasai saya. Di alam demokrasi kok masih ingin dikuasai. Tapi memang enak dikuasai itu. Kenapa? Saya tidak harus bertanggung jawab. Enak itu dikuasai itu. Saya tidak harus bertanggung jawab. Jadi ini sekalian pendidikan kewarganegaraan ya. Jadi podcast kita ini dari ngurusin psikologi sampai ngurusin warga negara. Kebetulan ya pernah kuliah administrasi negara ya, pas semester. Jadi ya melihat kayak begitu kan, oh apa sih cuma bintang 3, Banser bintang 9. Banser. Ya guru saya soalnya Banser. Bintang 9 ayo. Ya kan. Oke ya. Jadi mari menjadi jiwa merdeka gitu ya. Cirinya merdeka itu tidak ada penyimpangan. Ada penyimpangan itu terpaksa, tapi tidak sadar gitu ya. Dan kebanggaan itu bersifat memecah belah. Jadi sifat memecah belah dari kebanggaan itu kan sebenarnya karena paradigma mekanis. Dualitas kesadaran. Dualitas kesadaran. Ada dualitas. Jadi ini tugas kita itu adalah tidak memperagakan energi pride ini. Tidak memperagakan energi ini. Karena ini berbahaya ya. Atau lebih baik putih tulang daripada putih mata. Itu adalah lagunya itu. Coba Mas Caim, lagu-lagu apa itu ya? Dulu ada dangdut. Kita putar dulu dangdutan zaman dulu itu. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Coba kita dangdutan dulu pagi ini ya. Apa judulnya teman-teman? Ada yang paham nggak? Oh, paham. Bang Is, tanya Bang Iskandar, penggemar dangdut. Yes. Coba kita lihat. Lagu dangdut. Menari di atas luka. Penguasa ini. Ayo Mas Camim. Pagi ini harus hangat. Ya. Menari. Apa judulnya? Menari di atas luka. Imam S. Arifin. Monggo Mas Camim. Mainkan. Suara dari jiwa yang lama dikuasai dan tadi lama terluka ya, jadi kekuasaan itu dampaknya itu adalah seperti menari-nari di atas luka yang dikuasai. Makanya
Lebih baik putih tulang daripada putih. Terlalu sakit. Terlalu sakit. Terlalu sakit. Gitu. Kekuasaan itu. Dalam sejarah Islam yang paling salah satu kisah yang paling ekstrim bagaimana kekuasaan itu dialami oleh Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu apa istilahnya ya? Siksa. Sayyidina Bilal itu ditindis pakai batu panas ya, kayak di steam. Sumayyah juga direbus. Itu saking merasa berkuasanya gitu ya. Hati-hati ya. Jadi jangan dikira itu berkuasa itu enak. Itu seperti menari-nari di atas luka alias Raja Tega. Raja Tega. Raja Tega. Itu hati-hati dengan kekuasaan. Membantai, saling bantai ini. Perang agama, perang antar tetangga juga. Ya kan? Bahkan konflik-konflik di hal yang paling kecil, pertemanan. Ya. Itu karena masing-masing itu sudah membawa energi pride-nya. Kamu ya, saya pinjamin kerudung, malah kamu rebut. Punya saya gitu ya. Jadi kebanggaan itu sepasang dengan kebencian. Jadi konflik. Ya kayak kemarin itulah. Karena dia merasa superior, dia benci sama yang lemah. Karena dia merasa berkuasa, dia benci sama yang lemah. Dia benci sama yang lemah. Kang, share screen-nya, Kang. Oh iya. Kelemahan kebanggaan itu adalah arogansi dan penyangkalan. Arogansi. Ini masih 112 buku TLOC. Dicoret-coret bukunya itu. Arogansi dan penyangkalan. Apa artinya arogansi itu? Sombong. Arogan itu Semena-mena. Arogan itu kan apa ya? Namanya orang yang arogan itu menganggap orang lain itu di bawah. Tindakan arogan itu kan tindakan yang membinatangkan manusia, itu arogan tuh. Menurunkan derajat. Itu arogan itu. Arogan. Menyangkal. Jadi arogansi dan penyangkalan itu ya sepasang juga. Menyangkal harkat dan martabat orang lain seperti dirinya gitu. Jadi arogan tuh apa ya? Dia mengangkat dirinya terlalu sundul langit, orang lain itu dalam kuburan gitu ya. Arogan. Semena-mena. Semena-mena itu sesuka-sukanya dia gitu.
menempatkan, memposisikan apa ya? Arogansi itu kan sesuka-sukanya dia dalam memposisikan. Orang yang di level ini itu nggak mungkin pulih dari kecanduan. Nggak mungkin pulih dari kecanduan. Orang yang arogan itu di Quran tuh banyak sekali bertaburan ayat peringatan tentang pride ini. Di surat Ibrahim ada penyangkalan. Tapi itu nature dari kemanusiaan kita ya. Nah, satu nature-nya itu ini. Hanya saja memang ini yang kita kan ini ya diperkuat oleh sistem budaya, itu berbahayanya di situ. Dan ya itu tadi, kita sudah mau berapa puluh tahun, hampir 1 abad berdemokrasi, masyarakat itu masih belum sadar bahwa dia adalah warga negara. Warga negara. Makanya kita melihat akhir-akhir ini ada sesuatu fenomena yang mulai sering terjadi, di mana anak menuntut ibunya, ya kan? Bahkan diselesaikan di pengadilan. Kenapa diselesaikan di pengadilan? Karena sama-sama warga negara. Sering banget itu. Sering banget. Di berita udah mulai ada, ya ini ya satu sisi sedih, seorang ibu dituntut oleh anak. Sisi yang lain ini pasti ada konflik berkepanjangan gitu. Akhirnya kan anak menggunakan jalur, ya saya warga negara, kamu juga warga negara. Kita selesaikan ini di pengadilan. Ya miris itu, miris. Yang jelas, keduanya itu terjadi konflik, nggak mungkin hanya salah satu. Mulai banyak kita sekarang kita melihat kasus-kasus semacam itu. Gitu. Jadi ini di Indonesia ini belum sadar nih kalau dia warga negara. Sadarnya pas lagi sakit aja dapat itu gratis. Jadi yang sulit pulih dari kecanduan game, kecanduan apalagi rokok, kecanduan alkohol, itu pasti energi pride-nya besar. Dan itu ini kebanggaan ini menghambat pertumbuhan. Nggak bisa tumbuh. Kenapa? Sudah sundul langit. Dan ini salah satu arogansi kita terhadap diri sendiri itu keengganan untuk belajar gitu. Untuk masyarakat kita itu kan arogan dia. Terutama mohon maaf saja ini masyarakat Islam itu arogan. Sama buku barat jangan, penulisnya nggak pernah sunat. Nggak tahu aja. Masyarakat Islam itu cukup arogan ya. Arogan. Yang terlihat hari ini loh. Yang terlihat hari ini tuh wajahnya ya arogan. Bang, ini Itu kritik kita untuk masyarakat ya. Arogansinya besar gitu. Dan tidak bagus untuk pertumbuhan. Bang, kalau nature arogan tuh biasanya memang gini ya, bisa dari kecil ya. Maksudnya dari kecil udah ada gitu. Sebenarnya kan ini nature. Iya.
nature ini kan semua orang itu ngalamin. Hmm, Berpotensi, semua orang berpotensi. potensi ya. Cuma kan Ya, hanya saja memang budayanya itu ada yang support, ada yang enggak. Di kampung, kalau di kampung kan, makanya budayanya jangan bangga-banggain orang tua gitu kan. Kan ada juga budaya yang kalau kamu dipukul, bilang bapakmu bintang 3. Kan ada Nah, bapakku, itu. Kamu kalau bertengkar lah bilang bapakmu bintang 3. Ada budaya yang mensupport itu gitu. Ada juga yang kenapa bapak-bapak? Akhirnya kan udah jadi ini. Ini ya, masyarakat Islam itu menganggap yang bukan Islam itu adalah neraka gitu. Itu kan arogan. Padahal kan masih OTW ini, ya kita nggak pernah tahu. Tapi hal semacam itu ya seringlah kita dengar ya. Ini kita bagian dari masyarakat itu soalnya kan. Jadi ini bukan untuk menjatuh. Kita orang dalam soalnya. Ya, kita orang dalam ya gimana kok agama itu kita peragakan dengan arogansi. Enteng sekali kita ngomong itu kamu neraka. Enteng. Enteng sekali. Ya. Oh masih terlihat dalam politik gitu kan. Apalagi ini kita kemarin lihat tuh ada lagi isu yang masuk berita. Masuk berita anak 3 tahun, tiga kali dia naik kelas itu kan diisukan ke, ya kan? Itu kan tidak, wah ini arogansi lagi. Arogan lagi. Pokoknya ini berita ya, konflik sosial tuh pasti arogan. Arogansi. Itu yang paling penting. Jadi arogansi itu apa? Energi pride itu pokoknya dirinya mengambil simbol-simbol apa ya? Ditokohkan gitu. Ngambil simbol-simbol sosial yang apa namanya yang dianggap tinggi gitu. Ambil simbol-simbol itu. Jadi kebanggaan itu dipertahankan oleh ego karena dia diberi imbalan oleh sosial gitu. Jago kau nak, ya kan? Jadi kayak kemarin itu saya anak bintang 3 itu karena pas diberi imbalan oleh sosial. Pintar kamu, ya. Ada imbalannya dari sosial itu. Ada imbalan. Ada imbalan. Ini harus disadari betul-betul. Dan ini ya kita semua ya potensi kan. Potensi. Tentu saja energi pride ini lebih bagus daripada tidak berdaya. Ya, toh? Lebih bagus dari energi ketakutan. Ya. Lebih bagus. Cuman itu dia hanya lebih bagus terhadap yang di bawahnya gitu. Yang lebih bagus terhadap yang di bawahnya. Seperti itu. Seperti itu.
Jadi ada penggelembungan ya terhadap simbol-simbol itu. Ada penggelembungan. Ada penggelembungan dan simbol-simbol itu memang diakui gitu. Jadi menggunakan simbol-simbol. Saya kira itu dulu ya, itu dulu. Jadi yang perlu dipahami itu simbolnya aja dicopot gitu. Simbolnya aja jangan dipakai. Kalau memang simbol itu sudah bermuatan energi pride. Simbol. Kayak apa ya, kalau di agama itu apa istilahnya ya? Soal cingkrang sama ya kan di Arab kan dulu gitu ya. Soal cingkrang dulu kan gitu. Bahwa orang suku tinggi itu bajunya itu sampai nyentuh tanah. Terus dikategorikan lah ya. Yang tidak cingkrang itu sombong. Itu dulu konflik sosiologis. Konflik sosiologis. Seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih Mbak Siti, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa besok pagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.